Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu, salah satu orang penting dari kampus ternama di Kabupaten Kepulauan Sayar. Dia ini bisa dibilang salah satu dosen terpenggung juga, Prof. Nah, dia itu ada perangkat bersih, loh. Ya. Jadi selamat malam, Prof. Kabar malam. Bagaimana, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Sehat, Bapak sehat. Prof, sebelum kita melangkah jauh, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan, Prof. Ya, Terkait silakan. dengan saat ini yang memimpin kampus ITS. ITSBM itu adalah Bapak. Ya, Bisa diceritakan sedikit terkait sejarah berdirinya nih kampus, kenapa dibangun di Selayar, Pak? ya. Jadi ini sebenarnya tuntutan hati nurani dan juga membawa aspirasi pemerintah dan masyarakat. Selayar ini sekian ratus tahun usianya sampai dengan saat ini belum ada perguruan tinggi sendiri yang berdiri di sini. Nah, kebetulan kita punya akses yang baik untuk bisa mendirikan. Oleh karena itu maka saya coba menghubungi para tokoh yang berkenan dan memiliki fasilitas, bertemulah sama pengurus daerah Muhammadiyah Selayar. Alhamdulillah kita direspon. Lalu mulai kita berinisiasi menggalang konsolidasi internal di antara pengurus PDM, dan atas persetujuan itu maka kita mulai melakukan persiapan-persiapan, ya, dan dibantu oleh Profesor Gagarin dari Universitas Muhammadiyah Makassar, dibantu oleh Profesor Pawenari dari Universitas Hasanuddin, lalu Profesor Partino dari Universitas Cendrawasih. Kami semua berkumpul di sini, dan setelah itu atas kesepakatan kami semua berbagi tugas, yang lain menyiapkan fasilitas, dan alhamdulillah semua beres pada waktunya. Dan ini eh, luar biasa karena respon masyarakat itu untuk mendukung program ini, dan kami bekerja selama 6 bulan persiapan administrasi sampai dengan pengusulan ke eh, Dirjen Dikti, ya. Alhamdulillah bisa selesai dalam 6 bulan persiapan. Kemudian kita proses usulannya lewat aplikasi. 3 bulan kemudian sudah keluar izinnya. Dan ini terus terang itu membangkitkan semangat bukan hanya kami yang inisiator, juga seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Karena dengan hadirnya ITSBM ini maka paling tidak dua hal yang kita bisa cerahkan. Yang pertama adalah akan ada pusat-pusat pertumbuhan baru yang dimotori oleh kaum muda yang bermahasiswa. Ya, ya. Ya. Pusat pertumbuhan itu oleh karena dia akan menjadi sentra pengembangan SDM untuk Selayar pada jenjang pendidikan tinggi. Dan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus. Kenapa? Karena selama beratus tahun masyarakat kita, anak muda kita pergi jauh ke sana kuliah. Jadi uang kita, uangnya orang tua itu dibawa keluar Selayar. Nah sekarang uangnya orang tua itu di Selayar saja, bahkan mahasiswa dari luar itu yang bawa uangnya ke sini. Jadi sekaligus meningkatkan apa eh, apa namanya, kalau di kurva itu menaikkan kurva pertumbuhan, dan juga kita bisa meningkatkan lama studi rata-rata masyarakat Selayar kalau kita sudah menghasilkan lulusan. Nah, yang kedua, dengan hadirnya program institut ini dengan 4 prodinya, maka program-program pemerintah yang sudah dirumuskan dalam visi misi pemerintah daerah justru bisa berkontribusi untuk merealisasikan unggulan-unggulan daerahnya. Kenapa? Karena mahasiswa kita didik untuk membantu
merealisasikan program kemaritiman, perikanan, ya kan, aksesibilitas, koneksi, jaringan internet, kita siapkan ilmu komputer, toh, dan media sosial, betul. Lalu UMKM yang sekarang ini belum bisa segera naik kelas dengan hadirnya program studi ini, maka bisa membantu UMKM baik dari segi manajemennya maupun dari kepemimpinannya. Nah, itu semua. Jadi ya alhamdulillah visi kita itu agar ke depan paling tidak di 5 tahun mendatang itu benar-benar terwujud bahwa ITSBM akan menjadi sentra pengembangan sumber daya manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah ini untuk mensejahterakan masyarakatnya terutama. Itu. Ya, ya. Jadi begini Prof, yang saya dengar-dengar itu yang kuliah di ITSBM itu saat ini bukan hanya warga Selayar, Ya, benar. tapi yang saya dengar-dengar itu ada orang Kendari, Iya, ada orang dari Flores, Ternate, Ternate, dari Banjarnegara, Jawa Tengah, datang ke sini. sampai Jawa Prof ya? Iya, Ke Jawa. heeh, Ya, sampai di Jawa. ya. Kemudian ini Prof, terkait dengan pengajar. Mm-mm. Nah, di kampus-kampus lain di Makassar misalkan, Iya, itu kan banyak Prof. iya. Kalau di ITSBM itu apakah profesor-profesor yang dari Makassar dia mengajar di Selayar atau memang Iya. profesor yang khusus mengajar di ITS? Jadi ini tanggung jawab institusional bahwa membina, mengkader mahasiswa kita ini harus juga difasilitasi oleh pembinanya yang kompeten. Oleh karena itu, selain dosen tetap yang kita punya berijazah minimal S2 di semua program studi, setiap program studi minimal 5 dosen yang tetap. Jadi kalau 4, 20 minimal, dan sekarang 27. Nah, dosen tetap. Nah, juga dibantu oleh dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap itu berasal dari warga masyarakat sendiri, dari kalangan pemerintahan, dari kalangan bisnis, ikut membantu sesuai dengan spesifikasi keilmuannya. Nah, ada juga para doktor, para guru besar yang berasal dari perguruan tinggi lain, misalnya dari Unismo, dari Unhas, dari Universitas Cendrawasih, dari Universitas Sadulako, dari Kendari, Uli Halau, Kendari lah. Ya, Kendari ya, ya. Nah, itu ikut di sini nih. Jadi kita membangun kekuatan berdasarkan kerjasama antar perguruan tinggi, ya kan? Nah, berharap bahwa partner tim teaching dari setiap mata kuliah itu yang diberikan secara bergantian dengan dosen tetap akan menguatkan proses pembelajaran dan mahasiswa punya wawasan Iya, iya. luas. Mahasiswa akan mengatakan, oh, saya juga diajar sama dosen dari Unismo, saya juga diajar oleh Unhas, saya diajar oleh dosen dari Universitas Cendrawasih, dan seterusnya, ya kan? Ya, kan Bahkan dari BRIN pun kita ikutkan. BRIN baru-baru ini dari BRIN datang kan, iya, iya, iya. nah, Ya. memberikan kuliah umum. Nah, terus ini Prof, sekarang kan era digitalisasi dong. Tadi terkadang itu mahasiswa itu kalau keadaan tugas lebih cenderung Ya, share di Google. mm-mm. Kemudian pertanyaannya itu kualitas SDM ini yang saat ini dengan SDM yang disiapkan kampus itu apakah bisa connect, ya, bisa connect dengan era? Oh iya, iya. Jadi ini kan fasilitas belajar lainnya, Ya, yaitu ketersediaan sumber belajar. ya, ya. Ya kan, sumber belajar itu kan secara manual disiapkan di perpustakaan. Mereka bisa mengakses buku-buku secara offline. Tetapi kita harus buka
bahwa sumber belajar itu bukan hanya yang ada di dalam kampus. Sumber belajar itu bukan hanya dosen. Ya. Sumber belajar itu bisa diperoleh dari mana-mana, termasuk menggunakan teknologi informatika. Dapat diakses dari beberapa sumber-sumber buku. Jadi e-booknya itu ya bisa mengakses buku-buku baik nasional maupun internasional berbahasa asing melalui website yang tersedia gratis, dan itu disebutkan di dalam website ITSBM. Silakan diakses. Jadi ya itu membuka peluang kepada mahasiswa untuk rajin mengakses beberapa sumber pengetahuan, ya kan? Tetapi terlepas daripada itu, kita ini menginginkan agar mahasiswa itu terbentuk pribadinya sebagai sarjana yang juga terkayakan dengan skill. Ya, boleh membaca buku sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar sini untuk pengayaan skill. Karena percuma memiliki ilmu pengetahuan selangit, tetapi bisa nggak digunakan. Nah, karenanya harus berinteraksi dengan masyarakat. Mereka pelaku bisnis, mereka nelayan, mereka pengusaha di bidang perikanan, ada unsur pemerintahan, ada unsur perbankan. Kalian berinteraksi itu. Nah, karena itu program magang terakhir tuh kita kirim mahasiswa itu ke unit-unit perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor resmi pemerintah supaya mereka belajar. Jadi prakteknya itu mahasiswa-mahasiswa itu ada juga yang di luar Selayar atau ada di luar Selayar. Ada yang di Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan, ada di Tribun Timur. Ya, Tribun Timur. Ya. Ada mahasiswa yang kita kirim ke Kima, ada yang justru masuk ke institusi yang mengelola Bonerate. Oh, Dan dikirim ke pulau, Balai Tawak di pulau, dan sebagian disebar di instansi yang ada di Benteng dan sekitarnya. Ya. Nah, jadi mereka berinteraksi tuh. Nah, gitu. Dan satu kebijakan penting dari rektorat, dari institut adalah bahwa semua dosen mengajar itu jangan cekoki mahasiswa itu dengan buku-buku saja, tapi mereka dibawa ke masyarakat, di sana praktek, lakukan pengabdian pada masyarakat, lakukan riset-riset, sehingga mahasiswa itu punya pengalaman sendiri yang diciptakan oleh dosennya. Nah, berharap bahwa nanti selesai dia punya alternatif. Terkait itu begini, Prof. Saya pernah bicara-bicara sama profesor dan dia itu pernah disebut-sebut bahwa dia itu profesor termuda. Jadi dia menyebutkan bahwa pembelajaran menyenangkan, mengerti lama. Jadi terkadang itu katanya ada mahasiswa itu ketika dosennya tidak masuk, mahasiswanya mencari. Nah, ketika misalkan ada juga yang dosennya tidak masuk, mahasiswanya itu senang sekali. Itu memang betul yang terjadi di dunia kampus itu. Hanya mereka ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi begini, itu bagian dari upaya institusi perguruan tinggi membina mahasiswa. Jadi dia punya filosofi itu adalah ciptakan perguruan tinggi itu dalam suasana akademis yang kontributif, suasana ilmiah. Jadi jangan membiarkan mahasiswa itu tidak menggunakan waktunya pada masa-masa itu untuk kegiatan lain. Jadi suasana akademik itu adalah mengisi waktunya seoptimal mungkin untuk berinteraksi ilmiah. Jadi contoh saja, kalau dosennya misalnya terlambat masuk atau mungkin karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan,
itu mahasiswanya harus harus mendukung suasana akademik kondusif itu dengan cara mereka mendiskusikan apa saja, mau mata kuliah itu kah, atau mendiskusikan bagaimana selayar masa depan, atau bagaimana misalnya korban banjir di sana, bagaimana sampah, ya kan? Bagaimana aksesibilitas terkoneksi sampai di pulau terjauh di Pulau Madu, diskusikan. Nah, gitu. Jadi mahasiswa jangan bosan dengan diskusi-diskusi seperti itu, dan itu harus diciptakan, diwujudkan suasana itu. Ada kampus yang membiarkan suasana terbentuk dengan sendirinya sehingga budaya akademiknya tidak berkontribusi ke tadi tuh, ya. Jadi memang perguruan tinggi harus berperan. Ya, berarti di sini Prof saya pelajarin tadi ada keunggulan-keunggulan tersendiri di SBM Selayar dibandingkan kampus lain. Ya. Mungkin seperti itu Prof. Jadi begini, ini kan Kepulauan Selayar perguruan tinggi pertama, Ya. dan masih muda beliau muda belia, Ya. usianya baru 3 tahun dan akan memasuki tahun keempat, ya, dengan spesifikasi keaslian, membawa karakter yang spesifik. Dari mana? Dari pola ilmiah pokok. Pola ilmiah pokok kita berbeda dengan perguruan tinggi lain. Ya. Contoh Unhas pola ilmiah pokoknya ke kelautan maritim. Toh. Ya. Universitas Cendrawasih ke antropologi. Ada lagi berbagai di perguruan tinggi lain. Nah, ITSBM pola ilmiah pokoknya adalah teknologi dan kewirausahaan. Ya. Jadi ini berdasarkan pola ilmiah pokok teknologi dan kewirausahaan. Itulah yang dijabarkan dalam beberapa kompetensi lulusan dan dijabarkan dari kurikulum. Nah, kita punya keunggulan. Keunggulan itu ada 2. Namanya keunggulan kompetitif. Kalau ada yang lain, kampus lain di luar sana sama, maka kita berkompetisi. Ya. Tapi karena kami punya spesifikasi tadi, brandingnya sendiri, maka kami unggul, namanya keunggulan komparatif. Ya. Jadi ITSBM itu unggul karena apa? Dia komparatif. Kalau mau kompetitif, tunggu beberapa saat. Ya. Karena kita masih muda belia ini, ya kan? Kita mau bersaing dengan UNAS misalnya kan tidak mungkin lah, tidak sekelas. UNM, toh Bulukumba mungkin kita bisa saingi, Senjai masih bisa, toh. Nah, asal ada program studinya yang sama, mari kita baku adu. Ya. Tapi yang jelas bahwa saat ini kami sudah punya keunggulan, Ya. toh. Nah, itu luar biasa. Ya. Termasuk ini juga saya dengar SBM itu dalam waktu 3 tahun ini mahasiswanya itu sudah termasuk lumayan banyak, perputaran ratusan ya? Oh iya, Ratusan. Ada mungkin strategi tersendirinya. jadi ini kan sebenarnya apresiasi yang diberikan oleh masyarakat Selayar Ya. dengan sejak awal proses pembentukannya sampai prosesnya dijalankan, lalu kita dari tim ITSBM memang melakukan suatu gerakan turun ke pusat-pusat rekrutmen Ya. calon dosen, kedatangi orang tuanya, datangi SMA-nya, SMK-nya, ya. Tetapi kita tidak sembarang datang memberikan keyakinan bahwa kami tidak kalah bersaing tidak kalah dengan perguruan tinggi lain, ya kan? Dengan program studi kita ini yang berhimpit dengan keunggulan daerah, itulah jelas pengaruh masyarakat, sehingga sudah sebagian besar orang tua itu menaruh mahasiswa anaknya di SPM. Hanya sedikit orang yang keluar, orang kaya itu. Itu ya, betul. Saya rasa ini menarik sekali Prof untuk warga Selayar. Jadi dari 3 tahun dan menurut saya itu sangat luar biasa cepat-cepatnya Prof.
dan kampusnya juga akan dibangun di Ya, kecamatan iya, Angker. Ada rencana pembangunannya Pak? iya. Jadi pertama sekali karena berterima kasih ke PP Muhammadiyah Ya, yang memberikan mandat kepada ITSBM untuk menggunakan lokasi tanah minimal 3 hektar di kawasan Kalepadang di atas itu. Oh, jadi PP Muhammadiyah memberikan konsesi itu dan tentu saja ke pengurus daerah Muhammadiyah ya yang menangani tanah itu ya sebanyak lebih kurang 20 hektar itu ya memberikan kesempatan kepada kami memberikan akses mau di satu wilayah untuk kami dirikan kampus. Nah, yang ketiga kami akan bukan akan berterima kasih dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selama tahun pertama sampai dengan tahun ini sekarang ini terus menerus memberikan kontribusi untuk membangun kampus itu sekalipun belum berdiri sekarang kampusnya, ya, tapi sudah ada peletakan batu pertama dan akses jalan masuk yang tadinya hutan lebat sekarang sudah bisa dilalui. Dan insya Allah tahun ini 2025 ini Pemda itu mencanangkan untuk membangun gedung kelas ya di kampus baru, ya kan. Kemudian pada tahun ini juga dari PP Muhammadiyah memberikan sejumlah dana, saya lupanya biro keuangan yang tahu, ya, sejumlah dana untuk membangun rektorat. Jadi dari Pemda dengan PP Muhammadiyah ini Majelis Dikti dan Litbang ya. PP Muhammadiyah memberikan sejumlah dana lewat bambu Kopin untuk segera kita bikin rektoratnya. Jadi akan ramai di sana itu. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai berdiri dan tahun berikut sudah bisa kita pakai. Prof, saat ini di era-era digitalisasi, Prof, seperti yang tadi saya bilang, kita ini dosen harus bersaing, Ya, apalagi mahasiswa, Prof. ya, Pendidikannya Prof ini. ya. Dari secara akademis ini, apa kira-kira dari pihak ITSBM meyakini bahwa ini lulusan-lulusan ITSBM ini apakah bisa bersaing di secara global ataukah Ya, nasional? ya. Kita berharap seperti itu. Dan jalan menuju itu kita sudah mulai ciptakan. Salah satu contohnya itu adalah mahasiswa diikutkan di kompetisi nasional BPJS Kesehatan. Ya, ya. No? Mereka ikut dalam kompetisi di lingkungan Dikti 9 Sultan Batara. Ya. Berharap ke depan keunggulan mahasiswa itu akan lebih variatif lagi ketika mereka mulai aktif di dalam pengembangan bakat minat dan penalaran. Jadi bakat-bakat mahasiswa itu bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan tetapi juga olahraga, Ya, ya. seni, ya kan, dan kemampuan mengelola organisasi eksternal. Nah, selain itu mahasiswa diharapkan nanti lulus Ya, ya. dengan disebut S1 plus. Plusnya itu apa? Jadi selain bidang ilmunya dia terampil, Ya, betul. maka dia juga diberikan penguasaan ilmu komputer. Mereka ikut program-program aplikasi ya dasar sampai menengah. Jadi sekalipun tidak bisa terakses di lapangan kerja formal, Ya. dia masih bisa bekerja dengan keterampilan yang dia bawa. Nah, kita sudah punya laboratorium komputer dan mahasiswa diwajibkan untuk ikut itu. Nah, disertifikasi. Lalu dalam satu minggu ke depan kita akan launching untuk membuka unit bahasa. Unit bahasa di dalamnya ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan bahasa Jerman.
Nah, Jadi beberapa program studi itu ada itu boleh ya gitu bahasa. ada bahasa. Tapi lab bahasa ini baru mau dilaksanakan mungkin 1 minggu ke depan, ya. Dan bahkan nanti kerjasama dengan ABC, Australian Broadcasting, dengan Timur, Tribun Timur Makassar, dan Selayar News, mungkin juga mungkin juga di situ akan memberikan keterampilan jurnalistik dan kehumasan. Nah, jadi semua keterampilan berikutnya. Nah, berharap bahwa secara komprehensif dia makin matang, mahasiswa makin matang sebagai kaum muda prestatif yang bisa memasuki era digital di 4.0. Oh, kemampuan AI-nya, AI-nya itu juga ditingkatkan, tapi tetap kita pantau jangan sampai disalahgunakan, ya kan? Maka dengan begitu mahasiswa dan nanti menjadi alumni akan menjadi corong bagi kaum muda di luar sana yang kasihan belum punya kesempatan untuk mengakses pembelajaran di perguruan tinggi, bisa untuk saling sharing, ya kan? Ya itu. Nah, jadi seminggu yang lalu kita sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan internasional yang dikemas dalam bentuk webinar internasional yang diikuti oleh narasumber dari Australia, dari Inggris, dari Amsterdam, dari Malaysia, dan dari Afrika. Malah duta besar Indonesia di Afrika yang ikut terjun langsung. Dan salah satu rekomendasi dari mereka adalah go internasional. Nah, semua dokumen-dokumen kita yang ada di website maupun dokumen publikasi lainnya harus dibuat dalam 2 bahasa. Karena dengan 2 bahasa itu maka jalan menuju internalisasi akan lebih mudah. Dan mahasiswa pun diikutkan dalam riset-riset pengabdian masyarakat. Salah satu kelebihan ITSW juga itu dia mendalami riset. Iya, Ya, mendalami riset. ya. Jadi ini tunggu. Tahun 2025 ini kita dapat penelitian dari Kementerian Dikti-Saintek yang melibatkan 4 kali 8 dosen dan 4 kali 3 12 mahasiswa untuk riset. Nah, dengan biaya antara 50 juta sampai 200 juta per judul yang diberikan kepada para peneliti yang ada mahasiswanya dilibatkan. 100 juta. Iya, maksimal. Bantuan atau memang Biaya penelitian yang diberikan oleh kementerian. Mereka ini dapat dana itu karena ikut kompetisi. Jadi merebut peluang, kita dosen itu usul bersama mahasiswa, dan disetujui. Artinya dia menang kompetisi. Oh, jadi yang bisa mendapatkan bantuan itu Kompetitif. Nah, kita dapat 4 judul ikut kompetisi. Kan ini baru 3 tahun sudah dapat dana. Itu ada yang 50 juta, ada yang 75 juta, ada yang 200 juta. Iya. Tapi itu silakan dosen-dosen yang mahasiswanya atur, yang penting laporan penelitiannya bermutu. Terus ini peran mahasiswanya Prof ini untuk membangun daerah itu ada program khusus? Iya, betul. Jadi saya sering
sharing, konsultasi dengan para pejabat OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar maupun elit-elit masyarakat. Jika ada kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan mahasiswa termasuk BPS, libatkanlah supaya mereka punya waktu untuk ikut berkontribusi, ya kan? Bukan hanya dalam konteks pengabdian pada masyarakat dan penelitian yang diinisiasi oleh rektorat institut, tetapi juga ada inisiatif dari institusi lain di luar ITSPM, sehingga mahasiswa kita ini lebih menguasai wilayah ini atau lebih paham tentang apa sih yang harus dikerjakan ke depan untuk kesejahteraan untuk masyarakat berkemajuan toh. Nah gitu. Tapi begini Prof, kalau misalkan ada yang mau masuk di ITSPM, itu kira-kira tidak dipersulit? Maksudnya mahasiswanya tuh dok. Maksudnya, jadi ya mahasiswanya Prof, ada yang mau mendaftar misalkan, itu mendaftarnya itu harus tes, Ya, atau bisa langsung kuliah? ya. Jadi begini, penerimaan mahasiswa baru itu harus melalui mekanisme seleksi. Diseleksi ada SOP-nya. Iya. Jadi tidak bisa mendaftar langsung masuk kuliah, tidak. Iya. Harus diseleksi. Materi seleksinya itu adalah pengetahuan awal untuk masuk di standar-standar minimal. Iya. Pengetahuan minimal untuk masuk di perguruan tinggi setelah selesai di pendidikan menengah. Jadi seleksi. Iya. Nah, ada 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 tim yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan itu sampai dengan mereka ikut tes tertulis dan wawancara. Iya. Diwawancarai setiap orang itu. Iya. Lolos ya baru mendaftar. Tapi administrasinya Prof, itu kan ada kampus itu ada uang pembangunan. Iya ada. Nah, Nah, ada juga uang semester ini. Iya. Dia Iya. kan ITSPM juga. Iya, jadi begini, ini kan kondusif, Iya. situasional. Berhubung kita di masyarakat sedang berhadapan dengan kondisi ekonomi yang belum begitu stabil, ya, masih pancaroba di masyarakat, ya, maka kita tetapkan SPP paling murah Di seluruh Indonesia atau Ya. hanya Iya, gitu dan sekitar sini apa semua. Iya. Nah, pembangunan yang ya ada ala kadarnya ringan, toh. Nah, tetapi itu pun masih ada mahasiswa yang mengeluh tidak bisa menyelesaikannya. Akhirnya keluarlah kebijakan. Iya. Mereka mencicil. Karena kalau kita stop, Iya. berarti kita gagal melakukan pembinaan kader. Sehingga kita jalan keluar, cicil semampunya dibayar sampai Pokoknya sampai 1 semester Ya. lunas. Ya. Ikut Nah, ujian. ya. Lalu selain itu kita dari rektorat ini mengupayakan ada sumber-sumber pembiayaan dari luar. Maka saya dengan teman-teman bergerak. Apa gerakan kami? Mengumpulkan pakar-pakar, Ya. orang-orang Selayar yang ada di luar sana untuk menjadi donatur. Maka terkumpullah 12 orang, 15 orang Ya. yang siap menjadi anak asuh. Ada yang 5 orang dia tanggung SPP-nya, ada yang 1 orang saja, ada yang 2 orang. Nah, jadi membantu. Jadi mahasiswa kita yang benar-benar kasihan, Ya. tidak punya kemampuan untuk membayar, tetapi cerdas, ada kemauannya, kita kasih. Nah, selain itu kita juga berupaya ke pemerintah pusat, kementerian lewat Dikti, kita dapat KIP. Itu beasiswa khusus dari pemerintah. ini langsung. KIP itu toh.
yang lalu itu kalau nggak salah kita dapat 35 atau 50 ya, saya lupa laporannya. Nanti akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi toh. Lalu kita dapat beasiswa dari Lazismo, dari Kala Foundation, ya, dari beberapa lagi. Jadi gitu Pak. Ya. Jadi masalah biaya kuliah itu pertama kita sudah bikin serendah mungkin tarifnya, tetapi kita juga berusaha untuk mencarikan jalan keluar agar sekali masuk jangan sampai putus. Ya, ya. Jadi Kalau kalau mau putus putus itu kuliah gara-gara dia menikah dan tidak mau lagi. ya itu yang tidak bisa dibantu ya, seperti itu. Ya. Ya, Hmm. serasa cukup Hmm. ini Prof. Pembahasannya malam ini kan seru dan kita juga bisa Ya. mengedukasi Terima kasih. Ya. sebelum kita tutup Prof. Mungkin ada harapan ke pemerintah daerah Prof. Ya. Dengan pesan-pesan Ya. untuk generasi muda kita di Selayar. Ya. Terima kasih banyak. Dengan ini saya ingin menyampaikan pertama kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kami berharap dengan kehadiran ITSBM di sini, kami tidak butuh banyak kecuali mohon diberikan pengertian. Ada beberapa hal terkait dengan fasilitas mungkin supaya proses ini bisa lebih layak, lebih bermutu, maka kami butuh perhatian pemerintah untuk ikut mengintervensi lah. Ya. Sekalipun selama ini Pemda sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membangunkan kami kampus yang baik ya, tetapi kami ingin kesinambungan. Ya, ya. Bila perlu Pemda bisa menanggung beasiswa begitu, bukan beasiswa, bantuan studi lah, semacam bantuan studi untuk beberapa orang atau mungkin lewat jalur satu desa satu sarjana. Ya, mudah-mudahan Pemda berkenan. Karena apa? Karena kehadiran kami itu sungguh-sungguh dapat dikatakan memberikan kontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lama rata-rata usia sekolah. Lalu kepada masyarakat semua Pasianakang Pasurangan, mohon dibantu agar anak-anak kita tetap konsisten disekolahkan di ITSBM agar tidak terlalu banyak biaya operasional yang harus ditanggung di luar sana ya, dan yakinlah bahwa kami dengan siap selalu untuk melakukan pembinaan, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang jelas bahwa kami hadir di sini untuk merealisasikan program-program keunggulan daerah ini. Lalu kepada mahasiswa sekalian, calon-calon mahasiswa, para murid-murid siswa SMA, SMK, mari kita bersama-sama di kampus ini karena kami memberikan harapan dan menaruh harapan buat kalian agar bisa menjadi agent of development, menjadi pencetus, menjadi pewarna yang bisa membawa masyarakat dan pemerintahan ini menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih banyak atas segalanya. Juga kepada tim di sini, Ya, luar biasa ya. ini salah satu kita putra Iya. sama-sama OSIS. Iya. Prof. Iya. Prof kan Nah, sudah jam terbangnya besar. iya. Ya, bagaimana caranya kita itu di tim Buka Baca ID itu memberikan informasi Iya. akurat. Kasih banyak. Artinya masyarakat luas itu kalau mau cari informasi itu nanti kami bagi. Boleh. Dengan senang Oke, hati. terima kasih banyak Prof. Iya, makasih atas kerjasamanya. Nah, jadi untuk pembaca Buka Baca ID dimanapun Anda berada, jangan lupa like and share
channel di bawah ini dan bagikan ke teman, sahabat, dan keluarga Anda. Terima kasih. Podcast ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.